Halo semuanya, balik lagi sama gue di Mana Kalau Podcast. Dan today's episode we're gonna discuss about podcasting. So I'm talk about podcast kayak yang knowledge yang gue ada aja sekarang. Sebenarnya podcasting itu gini, it's simple gitu. Lu nggak perlu capek-capek, lu nggak perlu memerlukan banyak hal, lu nggak perlu membeli equipment atau apapun gitu. Karena podcast sendiri artinya adalah penyiaran audio gitulah, audio files gitu. Jadi audio files itu lu bisa rekam di HP, lu bisa rekam di mana aja gitu. Dan itu sih podcast itu sebenarnya artinya adalah itu. Dan secara garis besar yang gue cari di internet, apa sih itu podcast, biar lu pada tahu gitu secara ininya ya. Podcast itu sebenarnya adalah siniar atau siaran web tanah liar adalah serangkaian berkas media digital yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui sindikasi web. Kata podcast mengalahkan istilah webcast dalam bahasa sehari-hari karena meningkatnya kegemaran orang menggunakan iPod atau umpan website. Dan menurut gue dan perkembangan saat ini, mungkin kalau dari dulu kita kalau gue dengerin podcast ini via kayak radio gitu. Kalau menurut gue ya radio kayak yang online yang siarannya tuh langsung gitu. Dan sekarang mungkin podcast ini lagi berkembang gitu saat ini, mungkin lagi masa pandemi. Ya emang ada podcast sebelum pandemi, tapi perkembangan saat ini contohnya kayak gue gitu. Karena pandemi gue pengen bikin podcast gitu. Mungkin pandemi itu orang-orang kan juga di rumah dan orang-orang mungkin sulit berkomunikasi, jadi kayak dia mengutarakan di podcast ini gitu. Dan podcast ini sebenarnya fungsinya itu kayak lu untuk sharing ilmu, lu untuk memberi ilmu pengetahuan, atau enggak kayak lu social life, atau enggak experience lu, atau enggak banyak sih games, atau enggak banyak macam-macam genre di podcast ini gitu. Jadi nggak cuma satu doang tuh. Dan karena ini hal ini bisa menjadikan kelebihan tersendiri dari podcast dibandingkan dengan radio. Bahkan ada akan dapat mendengarkan podcast sambil menunggu kereta, sambil menyantap sarapan. Dan maksudnya kalau misalnya lu podcast itu praktis gitu, lu pakai HP kan soalnya, jadi kayak lu bisa di mana aja gitu. Kalau radio kan lu mesti punya radio at least atau enggak di mobil gitu kan. Itu yang perbedaannya gitu, lebih praktis aja kalau podcast. Dan topiknya tuh banyak gitu. Jika berbeda dengan radio, mau tidak mau yang harus mendengarkan semua berita dan informasi dan juga iklan disiarkan melalui radio. Bahkan podcast ini bisa menjadikan ladang investasi berbiaya rendah. Karena tidak memerlukan stasiun radio, pendengar juga memiliki kesempatan untuk dapat memilih atau mengunduh topik yang sesuai dengan selera. Setidaknya ada ribuan kategori topik yang bisa Anda pilih di podcast. Berupa dari kategori tersebut adalah di sini disebutin banyak ada kategorinya adalah arts, business, comedy, education, games and hobbies, health and sebagainya. Di setiap masing-masing kategori juga ada banyak macam jenis audio juga. Tidak perlu untuk mendengarkan semua, hanya perlu untuk unduh yang kalian minati. Jadi kelebihannya juga dari podcast adalah lu gak usah dengerin apa-apa yang lu gak mau gitu. Lu bisa dengerin apa yang lu mau di saat itu. Jadi kayak misalnya lu mau dengerin tentang arts, ya udah lu tinggal unduh arts. Atau gak kalau lu cari tentang podcasting tentang arts gitu. Jadi enaknya gitu. Sebagai besar masyarakat yang ada di Amerika, yang menurut artikel yang gue baca memiliki cenderungan untuk memilih download kategori TV series sehingga mereka bisa update tentang informasi terbaru mengenai dunia film. Hal ini yang menyebabkan stasiun radio di Amerika mengalami penurunan drastis jumlah pendengar setelah hadirnya podcast. Jadi gara-gara pas ada podcast, radio agak menurun di Amerika. Ini bahasa tentang Amerika ya, bukan Indonesia gitu. Dan gini, dan enaknya podcasting ini jadi lu bisa milih gitu. Varian waktunya tuh terserah lu gitu, bisa 10 menit, 20 menit, 90 menit malahan bisa gitu. Dan ini sekarang juga banyak gitu podcast hosting yang banyak gitu, yang free juga ada. Tapi gini, kalau menurut gue orang podcasting yang hostingnya free gitu kayak Anchor dan macam-macam, menurut gue itu nggak apa-apa untuk pemula. Tapi gini, mindsetnya itu orang-orang pemula yang ingin nyoba untuk podcasting gitu. Jadi kayak orang-orang yang orang-orang yang belum pengen podcasting ini sebagai mata pencarian gitu, atau nggak ads atau apa gitu. Kalau misal lu mau gue soalnya masih berada di tahap Anchor gitu. Kalau misal lu pengen kayak podcasting hosting yang berbayar, itu lu bisa mungkin dengan hal itu lu bisa ngasihin duit dari podcast lu sendiri gitu.
Dan menurut gue maintaining Anchor sama podcasting misalnya Podbean atau apapun, menurut gue lebih gampangan di yang kayak Podbean dan macam-macam gitu. Apa lupa gue namanya. Karena Anchor juga ya karena mungkin ini ya gitu aja gitu. Kita masih bisa lihat analitiknya, tapi ya gitu aja gitu. Kalau misalnya lu menggunakan situs yang itu, lu bisa yang berbayar itu mesti lu bisa lihat pendengarnya berapa dan statistik yang lebih detail gitu. Ya keuntungannya ada money, ada itu gitu menurut gue. Tapi kalau salah maafin gue kalau ada yang kata salah gitu. Dan jujur podcasting ini menurut gue adalah hobi sih. Jadi kayak emang gue pengen salurin hobi gue, ngobrol dan macam-macam diutarakan di podcast ini gitu. Karena podcast ini juga nggak cuman kita record audio doang, kita bikin template, bikin desain buat covernya, bikin ide episodenya, bikin script, bikin materi. Itu adalah tahap-tahap podcast yang gue suka gitu, karena itu hobi gue gitu. Dan kenapa sih lo milih akhirnya project podcasting ini gitu? Jujurnya brand gue ini adalah pinginnya di networking gitu, tapi gue pingin networking ini jadi ada di mana-mana. Jadi gue pin podcast dulu nih, gue podcast pin gue kembangin dan gue bakal upload dan macem-macem tentang kehidupan sehari-hari gue, keresahan gue, experience gue gitu. Dan di podcast ini gue bakal ngasih kayak keresahan lah, intinya kayak gue ngobrol sama lu pada, mungkin yang bisa gue ngasih knowledge ke lu atau enggak, mungkin lu pada bisa relate dengan apa yang gue omongin gitu. Itu pasti bakal seru banget kan. Dan podcast ini gini, kalau masalah bahas equipment dan bahas masalah biaya, jujur equipment biaya itu menurut gue podcast itu murah. Lu gini, ini bukannya gue sponsorin Anchor atau apa ya, tapi kalau misalnya lu pakai Anchor atau apa, itu lu nggak usah ribet-ribet apa-apa gitu, karena di Anchor juga ada namanya distribute ke all podcast platform dan bisa disebut ourselves gitu. Tapi itu enaknya, jadi kayak lu misal lu input dan lu tinggal ngepost podcast lu di platform di Anchor, itu nanti langsung ke distribute ke Spotify, Apple dan macam-macam gitu. Dan kemarin gue pakai distribute myself, jadi gue nge-distribute satu-satu gitu. Dan itu serunya sih menurut gue, dan itu adalah hal yang bikin gue tertarik gitu, karena gue juga suka ngomong kan. Kalau ya tadi balik lagi ke bahasa equipment, menurut gue equipment untuk podcast itu murah banget. Lu pakai HP yang tadi gue bilang itu udah bisa, lu tinggal upload audio files lu ke Anchor, udah jadi, udah selesai. Lu nggak usah perlu apa-apa. Tapi kalau misalnya lu pengen advance, kayak misalnya gue lagi mencoba untuk advance, jadi gue misalnya beli mixer, audio interface, jadi biar mungkin ini gue belum perfect untuk alat-alatnya, tapi gue mencoba untuk perfect gitu. Karena pasti ada perbedaan gitu kalau misalnya lo record di HP dan record di mixer ataupun audio interface gitu. Karena pasti suaranya lebih jernih dan suaranya lebih gitu lah. Dan enaknya juga kalau gue waktu itu ditanya kenapa lo pakai mic atau apapun, gue nggak tahu, gue ada achievement gitu kayak lebih kerasa podcasting gitu, nggak cuman kayak di HP gitu. Dan itu sih yang menurut gue. Dan lo ngeluarin biaya pun cuman HP gitu. Kalau misalnya pun lo nggak ada HP, mungkin lo bisa minjem temen atau nggak ada orang tua lo, ada siapa. Karena itu membutuhkan sih, kalau nggak ada HP susah juga lo pengen recordnya gitu. Kalau ada laptop bisa record dalam laptop juga gitu. Dan itu sih menurut gue, jadi kayak lo nggak ada alasan gitu kalau misalnya lo pengen podcasting itu. Jadi at least lo mulai dulu, at least lo mencoba untuk nge-record. Karena jujur bagian podcasting itu yang susah adalah materinya gitu. Karena materinya itu adalah apa yang lo pikirin, nggak bisa lo tiba-tiba lu ngomong gitu. Karena kalau misal lu ngomong itu enakan kalau misal lagi nongkrong kan. Kalau kayak gue nih jujur kayak sendiri ini karena butuh skrip. Karena kalau misalnya nggak pakai skrip, apa yang gue omongin pasti ya ngacak gitu, nggak apa yang gini. Jadi gue misal satu topik, apa topiknya tentang kesuksesan gitu, nah itu gue bahas tentang kesuksesan, apa manfaatnya, kerugiannya apa, pengalaman gue gitu loh, tips-tips dari gue gitu. Dan untuk podcasting sendiri sekarang berjalan lancar sih menurut gue mencoba untuk produce konten semaksimal mungkin buat lu pada yang mau dengerin. Dan oh iya, jangan lupa misalnya selesai lu dari mixer, ada yang dari mixer yang sangat bagus banget. Jadi kalau misal lu nge-record, nggak usah lu masukin ke laptop, komputer atau laptop untuk diedit pakai software gitu. Karena mixer itu mungkin udah ngatasin macam-macam noise reduction, udah nggak ada macam. Karena kalau pakai mixer gue yang sekarang itu perlu gue pakai software lagi untuk nge-noise reduction background gitu. Jadi nggak
nggak tiba-tiba langsung clear sound gitu, masih kayak raw sound gitu. Jadi gue edit di software itu. Gue biasa pakai Audacity, kalau nggak Adobe Audition, karena itu free juga kan. Adobe Audition bayar ya seingat gue. Kalau Audacity bayar free. Jadi kayak, dan menurut gue Audacity itu free-nya itu udah lengkap feature-feature noise reduction, mau pakai EQ atau enggak filter curve atau enggak amplify atau enggak normalize, banyak itu macam-macam. Lu bisa naruh plugin juga di situ, lu tinggal download plugin yang lu mau, tinggal masukin ke Audacity gitu. Kalau misal lu pengen nggak biaya gitu, tapi kalau misal lu pengen advance pakai Audio Audition itu juga boleh gitu. Kayak gue mungkin gue udah nyoba untuk pakai Adobe Audition gitu. Nah itu sih menurut gue, kalau misal lu nggak bagus lu mungkin pakai software editing gitu. Dan karena emang kalau misal lo record itu mungkin ada back sound, karena kalau misalnya mic yang gue pakai sekarang pakai BM 800 BM ini, mungkin ada suara-suara back sound gitu yang kayak, karena kamar gue juga nggak apa namanya, nggak apa sih, lupa namanya, nggak hampa atau apa sih bahasanya gitu, nggak itu. Jadi kayak ada back sound dari luar itu pasti keterima di mic gue ini gitu. Dan mic gue itu juga nggak kondensor deh seingat gue, lupa gue namanya apa. Jadi ada 2 mic gitu, tipe mic yang satunya itu apa, dan satunya lagi cuman lu ngomong di mic itu langsung ya kerekamnya pas lu ngomong aja, kalau nggak ngomong ya nggak akan kerekam gitu. Dan ini lu juga butuh filter. Nanti mungkin kalau bisa lu beli mic pasti dikasih filter sih, atau nggak lu beli filter yang apa namanya bisa di atur bukan yang di mic-nya itu juga bagus sih menurut gue. Jadi pokoknya menurut gue adalah lu start dulu, lu coba dulu, lu bikin materi, karena yang paling susah tuh bikin materi. Kalau masalah ngomong itu gampang menurut gue, materi itu susah. Jadinya kayak itulah menurut gue, apa yang gue senengin itu materi, dan nge-publish itu seru banget, ada achievement sendiri gitu. Dan itu sih sekedar. Dan tahun 2021 ini mungkin platform podcasting ini mungkin lebih meningkat karena orang-orang lagi di rumah kan. Jadi lu pada mungkin lu pengen nyoba podcast platform dan pengen nge-podcasting, lu saatnya sih tahun ini gitu. Jadi lu mencoba untuk bikin konten dan macam-macam di podcast ini. Dan jangan lupa lu distribute kemanapun podcast platform yang ada gitu, di Apple, Google, dan macam-macam gitu. Karena itu strategi menurut gue ya. Karena sebanyak-banyak ya lu podcast ada di mana-mana, di platform manapun. Jadi orang-orang mungkin lebih ngeliat tuh, wah keren nih, ini kayak kontennya gini gitu. Dan itu sih sekian dari gue bahas tentang podcasting tahun ini ya. Dan podcasting menurut gue kenapa gue milih project podcasting ini gitu. Pokoknya lu pada nih yang mau mulai start podcast atau apapun, lu bisa nanya gue di email gue aja di @manakalpodcast.com. Dan kalau misal lu pada pengen nanya-nanya tentang barang-barang yang apa yang diperluin, lu tinggal nanya aja ke gue gitu, mau di Instagram dimanapun. Dan jangan lupa follow all social media gue. Dan sekarang yang tadi gue bilang, gue ada available streaming platform di manapun, di TuneIn, Breakin, Apple Podcast, Google Podcast, dan Spotify. Dan lu tinggal dengerin di mana platform yang lu mau gitu. Dan itu sekian dari gue tentang bahas tentang podcasting yang gue tahu. See you guys in the next episode. Bye bye.